Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya, Mas Kumambang, di channel Mas Kumambang tentunya. Terima kasih telah mensupport channel saya ini. Semoga nantinya channel saya bisa berkembang lebih pesat lagi. Dan saya di sini akan berbagi ilmu, berbagi cerita tentang bagaimana caranya meraih ilmu pengetahuan atau ilmu sejati sampai guru sejati ketemu guru sejati sampai mendapatkan ilmu sejati. Ini cerita perjalanan hidup saya ya. Jadi di sini saya akan menceritakan perjalanan hidup saya ketika saya memulai mencari istilahnya mencari guru sejati atau ilmu sejati. Dan ini prosesnya sangat panjang sekali dan saya sudah melewati berbagai macam rintangan, ujian, dan berbagai macam laku-laku atau lakon atau sesuatu yang istilahnya apa ya, yang membuat saya sampai mengenal guru sejati sampai mendapatkan ilmu sejati. Dan ini perjalanan yang sangat panjang sekali dari saya remaja ya. Jadi cerita ini awali saya masih remaja, seingat saya ya. Nanti kalau ada yang kelewatan ya nanti nyusul. Jadi di sini saya akan berbagi cerita tentang perjalanan hidup saya, ya istilahnya di dalam spiritual lah, perjalanan spiritual saya dari awal sampai sekarang. Dan ini perjalanan sangat panjang dan video ini juga sangat panjang, makanya video ini bersambung. Makanya buat Anda yang baru menemukan channel saya, silakan di subscribe dan tonton terus video saya sampai dari awal sampai akhir. Ini perjalanan hidup saya dari awal. Saya masih mengingat awal-awal saya memulai perjalanan spiritual saya. Dan ini sebenarnya perjalanan semua orang ya, alami ya. Jadi setiap orang itu pasti memiliki perjalanan spiritual. Itu pasti, disadari atau tidak, semua orang pasti mengalami perjalanan spiritual, di mana tingkat pengetahuan spiritualnya juga bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Dan pencapaian dalam mencapai ilmu spiritual ini juga berbeda-beda, jadi nggak sama. Jadi jangan jangan dikritik, jangan diketawakan ya, karena memang semua orang itu berbeda ya sudah dari sananya kan, setiap orang itu berbeda-beda dalam memahami satu ilmu saja. Itu semua orang berbeda-beda untuk memahami satu ilmu itu. Jadi perlu ada yang perjalanannya untuk memahami ilmu itu lama, ada yang sebentar, ada yang langsung paham. Dan ini perjalanan saya ini sangat panjang sekali, dari saya masih remaja ya sampai saya sudah tua ini, umur 40-an, 45 lebih, kepala 4 lah.
dimana perjalanan hidup saya itu memang sangat-sangat, kalau saya, menurut saya pribadi itu perih, tapi kalau menurut orang lain enggak. Kan yang merasakan itu kan saya sendiri, yang merasakan perjalanan hidup seseorang itu ya orang itu sendiri, yang bersangkutan itu sendiri. Jadi kadang orang menilai saya itu tidak merasakan perih, tapi menurut saya itu sangat perih sekali. Dimana saya mengawali perjalanan spiritual saya itu dari remaja. Saya istilahnya apa ya, paham, memahami, tahu, belajar ngaji. Pertama kali belajar ngaji, saya itu asli dari Madiun, bro. Jadi saya asli Madiun, Jawa Timur. Itu dari sana saya masih kecil, ya sekitar umur 14 tahunan lah. Saya masih seingat saya, waktu saya masih kecil, itu pernah mengalami beberapa kali, istilahnya mengalami hal-hal yang aneh-aneh, dan itu seingat saya. Jadi nggak, apa ya namanya ya, perjalanan ini yang tahu ya hanya saya. Jadi yang merasakan dari kecil, dari saya seingat saya itu ya saya sendiri. Jadi orang tua pun hampir tidak paham gitu. Jadi tapi setelah saya menengok ke belakang dari umur saya sekarang ini, setelah saya menengok ke belakang dari perjalanan hidup saya dari remaja sampai saya sudah tua ini, ternyata saya itu mengalami gemblengan spiritual tanpa saya sadari. Setelah sadar ya saya tua ini, ternyata saya mengalami berbagai macam peristiwa, mengalami berbagai macam ujian, cobaan, dan berbagai macam-macam, segala macam lah. Itu saya umur ya sekitar belasan tahun, itu saya udah mulai belajar ngaji. Jadi di situ saya sering diceritai sama guru saya. Guru saya sering cerita tentang orang-orang sufi, orang-orang tasawuf. Jadi di sana banyak cerita-cerita, dan saya sering baca buku juga. Jadi sejarah Wali Songo, sejarah nabi-nabi, ya, orang-orang yang memiliki karomah. Itu terus saya dari kecil juga sering mendengarkan sandiwara radio Ketoprak zaman dulu, itu Syekh Jangkung, cerita Saridin Syekh Jangkung. Itu yang mengobsesi saya, yang membuat saya kepingin seperti orang itu dengan hanya ucapan saja bisa terjadi. Itu kan proses alami gitu. Jadi tidak seperti anak-anak kecil yang lainnya. Jadi di situ saya mulai pengen tahu bagaimana sebenarnya perjalanan orang yang memiliki karomah atau memiliki istilahnya apa ya, makrifat lah, orang makrifat. Itu saya hanya kepengen saja, kepengen seperti itu gitu ya, intinya begitu. Terus saya pernah nanya juga sama guru saya, terus juga pernah ditertawakan karena saya masih kecil, belum istilahnya apa ya, belum matang lah, belum waktunya. Tapi pertanyaan saya itu sudah mengarah ke tingkat ya istilahnya tingkat dewasa. Jadi bukan tingkatan anak-anak lagi. Ini kan memang dari bibit-bibitnya saya itu mungkin dari mbah-mbah saya, leluhur saya, mungkin ada yang mengalami seperti saya. Terus kemudian diteruskan ke saya ini, ya mungkin itu kan saya pernah menceritakan tentang reinkarnasi, tonton video saya tentang reinkarnasi atau karma atau reinkarnasi. Seseorang yang akan mengalami spiritual, memiliki daya spiritual tinggi itu biasanya mengalami berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan, dan itu dari dulu
dari leluhur kita dulu, dari mbah-mbah kita. Itu jadi kita istilahnya wujud kembali lah, istilahnya begitu, reinkarnasi. Ya, mungkin saya reinkarnasi dari leluhur saya, kemungkinan, karena tidak wajar seorang anak itu menanyakan hal-hal yang di atas umumnya orang lah, intinya begitu. Saya menanyakan tentang, pada waktu itu saya masih ingat tentang tingkatan-tingkatan dalam Islam, dalam spiritual Islam. Jadi yang pertama kan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Itu saya pernah tanyakan itu. Guru saya tertawa, itu karena ya belum waktunya. Tapi saya penasaran, kenapa saya belum waktunya? Kan itu kan semua orang harus tahu. Pikir saya begitu, harus tahu. Karena orang beribadah tanpa tahu hakikatnya ibadah itu sendiri, nantinya nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya tetap ada manfaatnya, ada. Cuman kan kita kalau sholat aja, tapi kan kalau nggak tahu hakikatnya sholat kan intinya sia-sia. Kita kan harus tahu hakikatnya. Kalau sholat itu hakikatnya apa? Biar bagaimana orang kok sholat itu harus bagaimana? Kalau itu sebenarnya itu laku apa? Terus orang puasa itu hakikatnya puasa itu apa? Kan harus tahu tentang apa yang dikerjakan itu, seperti berzakat atau beramal itu hakikatnya seperti apa, berkorban itu hakikatnya apa, kan harus tahu semua. Itu pernah ditertawakan guru saya menanyakan tentang syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ya mungkin kalau syariat, tarekat bisa dijelaskan ya, tapi kalau hakikat, makrifat itu sudah sulit dijelaskan. Dan itu adalah perjalanan seseorang itu sendiri. Bagaimana kemauan orang itu mencapai tingkatan hakikat dan makrifat ini. Karena sulit juga orang menjelaskannya. Dan seperti saya menjelaskan tentang hakikat dan makrifat ini sangat sulit sekali. Ya kira-kira saya bisa arah-arahnya begini. Cuman lakunya orang itu untuk memahami hakikat dan makrifat itu berbeda-beda, dan prosesnya pun berbeda-beda juga. Yang diterima hasil akhirnya pun juga berbeda-beda. Intinya begitu. Jadi ya di sini saya saking penasarannya, saya itu masih terngiang-ngiang, ingin sekali pengen tahu hakikat dan makrifat itu apa. Itu saya ada keinginan terus gitu. Jadi pengen mengetahui apa sebenarnya hakikat dan makrifat itu tadi. Ya, syariat, tarekat sudah tahu pada waktu itu. Dan tarekat ini saya belum pernah mengikuti tarekat sih. Tapi jalan-jalannya orang tarekat sudah tahu gitu, dikasih tahu, karena guru saya juga ada aliran tarekat sedikit. Itu kalau tarekat kan hubungannya kan hati. Jadi saya masih anak-anak, masih remaja, itu umur belasan tahun, hobi saya itu sudah wiridan panjang. Jadi setiap habis sholat maghrib itu saya wiridan, bawa tasbih, baca la ilaha illallah sampai ketiduran, sampai duduk lama. Tadinya awalnya ya memang perjalanannya itu memang berbeda-beda. Awalnya yang saya rasakan ketika saya berzikir lama itu awalnya tenang, kemudian bergetar sampai bergoyang badan saya. Sampai bergoyang terus akhirnya tenang kembali. Itu ya ternyata setelah saat ini saya tahu itu ternyata itu proses meditasi. Intinya begitu, proses meditasi. Ketika kita sudah mengalami berbagai macam kegiatan sehari-hari, itu kita harus menenangkan diri, menenangkan batin. Ya, ketika batin itu tenang, itu ada gejolak
ya seperti air di dalam gelas diaduk keruh, dan kita menunggu tenangnya air itu tadi sehingga terlihat bening. Dan di sini saya senang sekali berzikir itu sampai lama-lama, sampai pokoknya senang tirakat saya dulu itu senang tirakat, senang wiridan, saking saya terobsesi dengan ulama-ulama terdahulu, orang-orang sufi itu. Saya senang sekali. Cuman ya itu prosesnya kan lama. Jadi di situ hobi saya berzikir ya sambil bertanya-tanya sama guru. Tapi untuk memulai ini jangan coba-coba mengikuti saya ya, karena orang itu berbeda-beda. Saya tidak menyarankan untuk mengikuti saya, tapi sebaiknya mencari guru, mencari penuntun biar nggak salah paham, biar nggak tersesat nantinya. Karena tingkatan spiritual ini kalau tanpa guru itu sangat bahaya. Dan ini cerita ini masih panjang ya, jadi saya ceritakan sampai sekarang ini itu. Jadi mungkin saat ini cukup sekian dulu, nanti kita lanjutkan lagi karena ya terbentur dengan waktu, karena waktu dan yang uploadnya itu terlalu lama kalau di YouTube itu. Nanti kalau kelamaan biayanya buat ngupload juga mahal. Jadi makanya di sini ya saya durasi videonya paling panjang ya 20 menit biar nggak bosan. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Kalau belum subscribe silahkan subscribe channel saya biar tahu teman-teman kalau saya sudah update video terbaru saya tentang perjalanan hidup saya, tentang perjalanan spiritual saya. Oke, terima kasih karena berhubung waktunya sudah mepet, sudah ada kegiatan baru. Cukup sekian. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.